Ini kira-kira masuknya dari mana ya? Gede banget gini gedungnya. Mending kita masuk sekarang juga. Let's go! Yaudah, coba deh. Terowongan ini pada intinya untuk memudahkan orang menyeberang Masjid Istiqlal dengan katedral, jadi memudahkan lalu lalang orang yang misalnya parkir atau yang mau menuju ke katedral maupun yang mau menuju ke masjid. Ya, beberapa bagian dari masjid ini menggunakan... Hai good people, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi good people yang menjalankan. Nah, untuk nemenin puasa kalian kali ini, para reporter cilik mau jalan-jalan ke masjid-masjid unik dan bersejarah yang ada di Indonesia nih. Wih, pasti seru banget kan? Makanya jangan sampai ketinggalan ya, hanya di catatan si bocil. Seru banget loh. Boleh dibuka untuk umum, jadi... Anak putar, jauh. Untuk putar ada. Jadi harus keluar dulu karena ini belum dibuka untuk umum. Nanti setelah Maksud anak mau punya hajat ta'aruf antum. Anak punya sesuatu buat antum. Anak punya banyak barang-barang di tas yang berat ini. Apa tuh? Yang pertama ada bunga. Masya Allah. Desir pasir di padang tandus. Total patung di sini ada berapa, Pak? Yang adik lihat nih, ini jumlahnya 500. Oh, Belum 5. sampai 1000 lagi. Ini tuh orangnya beda-beda ya, Pak? Iya, wajahnya beda-beda. One, two, action! Catatan si bocil bermain bergembira. Catatan si bocil pasti selalu ceria. Tak pernah putus asa, tetap berusaha. Segala tantangan jadikan cerita. Catatan si bocil bermain bergembira. Catatan si bocil pasti selalu ceria. Liputan yang menarik di setiap hari dari kita para reporter cilik. Catatan si bocil. Catatan si bocil. Kali ini Mas Zaya masih liputan spesial di Bintan nih. Ada keseruan apa lagi ya di sana? Yuk kita simak bareng-bareng. Kak Cila, mana ya Bupati? Ya mana? Kak Cila kan juga belum pernah kenal. Itu kali itu Mas ya, bajunya rapi. Halo. Halo. Halo, saya Bapak Bupati? iya. Aku kira cewek, abis namanya Bupati. Kenalan dulu ya, Pak. Aku Mazaya. Tobi. Aku dari catatan si bocil. Kak Cila pegangin handphone aku dong. Iya. Yang bener loh, jangan malu-maluin. Pak, aku mau wawancara Bapak nih. Tapi kan kalau jalan biasa gini kan biasa ya, Pak. Kalau kita naik ATV, Bapak berani nggak? Berani? Mas saya berani nggak? Berani. Nah, Pak, kita naik ATV ini ya, Pak. Iya. Aku bakalan naik sama asisten aku nih, Pak Joko. Bapak berani nggak sendiri atau mau ditemenin Pak Joko? Yaudah, Pak Joko. Siap, Non. Siap. Selamat siang, Pak. Iya. Helm dulu, Non. Pak Joko, kenalin ini Bupati Bintan. Oh iya. Pak, Pak. Salam kenal, Pak. Saya Pak Joko, asistennya Non Mazaya. Iya. Non, saya nyetir apa, Non? Pak Joko lah. Pak, sebelumnya udah pernah naik ATV belum? Udah pernah, udah sering. Mas saya udah pernah belum? Udah. Pak, ini namanya pantai apa? Pantai Holiday, Pantai Indah. Apa, Pak? Pantai Indah. Apa? Pantai Indah namanya. Apa, Pak Joko? Nggak kedengeran, Non. Pak, mendingan kita ngobrolnya di pantai aja yuk, nggak Boleh. kedengeran. Boleh? Ayo. Ayo, Pak Joko. Ayo, Pak, jalan, Pak. Seru banget ya good people. Lihat Mas Zaya interview bareng Bapak Bupati sambil naik ATV gitu. Yaudah, Pak, ayo kita ngobrol di pinggir pantai aja yuk. Wah, gede banget. Ini kira-kira masuknya dari mana ya? Gede banget gini gedungnya. Mending kita masuk sekarang juga. Let's go! Yaudah, coba deh. Nah sekarang giliran reporter Adiat nih yang udah sampai di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Adit, kita kemana nih? Kayaknya kita harus ke sana. Ih, sih Sana kan? Ke situ tuh lebih bagus deh tuh kayaknya tuh. Itu lihat, situ tuh lebih seru kan? Itu kayak lebih adem deh. Itu, iya itu juga adem kok itu. Enggak, udah. Enggak, sini, enggak ada. Duh, saking luasnya Masjid Istiqlal ini, Camper Sherina sama Adiat jadi bingung deh mau kemana dulu. Masya Allah, Kak Sherina megah banget, gede banget. Ya Masya Allah, bagus banget ya Adiat. Ini kan masjid terbesar se-Asia Tenggara tahu. Iya, tuh Kak, ini kalau misalnya terawih atau sholat Jumat bisa muat berapa orang ya? Di mana kurang tahu deh. Gitu deh Kak, lagi foto-fotoin tuh. Ayo, kesana yuk. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Adiat. warahmatullahi. Saya izin nanya-nanya sedikit ya Pak Safar ya. Oke, silakan. Adiat, kayaknya di tengah itu gambarnya bagus deh. Nggak apa-apa nggak Pak kalau kita izin liputan di tengah situ? Yuk ke tengah ya. Gimana perasaannya masuk Masjid Istiqlal pertama? Rasanya Pernah megah lihat banget, masjid Pak. sebesar ini di Indonesia? Belum Ini sih, masjid Pak. terbesar Baru di sekali Indonesia ini, ini. Pak. Di Indonesia? Iya, ini Masjid di terbesar. Asia Tenggara adalah masjid terbesar. Adiat, kita opening di sini dulu aja deh. Standby ya. 3, 2, 1, action. Halo good people, kembali lagi di Catatan Si Bocil spesial Ramadan. Seru banget loh. Nah sekarang kita udah ada di dalam Masjid Istiqlal nih Pak Safar. Ini masjidnya sendiri ini udah gede banget ya Pak. Ini kalau untuk lantai bawah ini aja udah bisa nampung berapa orang Pak? Nah, ini adalah lantai utama Masjid Istiqlal. Jadi gedung Istiqlal itu bangunannya itu ukurannya luasnya itu 4 hektar. 4 hektar. Mampu menampung 150.000 orang. Tapi kalau di lantai utama ini ada 5 lantai di sini. Ini luasnya 1 hektar, mampu menampung kurang lebih 25.000 orang. Banyak banget ya Pak. Ya. Terus kalau misalnya kayak tarawih gitu atau lagi sholat Jumat biasanya bisa sampai berapa orang Pak di sini Ya, Pak? biasanya tarawih dan sholat Jumat itu sampai dengan 10.000 orang. Pak, Ya. terus kalau misalnya bulan Ramadan gitu di sini ada acara-acara apa gitu Pak? Ya, ada kegiatan-kegiatan semacam buka puasa bersama. Jadi kita buka puasa bersama kaum muslimin dan orang-orang yang ingin buka puasa di Istiqlal kurang lebih sebanyak 2.000 sampai 5.000 orang. Selain itu juga ada semacam pesantren untuk anak-anak, untuk remaja-remaja dia belajar Islam di Istiqlal seperti itu. Oh, Pak, kan Masjid Istiqlal ini tuh megah banget ya, besar banget gedungnya. Itu tuh yang ngedesain tuh bangunannya siapa sih Pak? Kalau Ya, boleh tahu? ini uniknya Masjid Istiqlal ini masjid terbesar di Asia Tenggara. Yang mendesain adalah seorang non-muslim. Namanya Pak Frederick Silaban. Dia kelahiran Sumatera Utara, beliau non-muslim tapi berhasil memenangkan kompetisi sayembara desain arsitektur Masjid Istiqlal. Nah, dia membangun konsep modern dan tropis. Nah, modern itu istilahnya minimalis, bangunannya minimalis. Tropis itu tidak punya pintu, tidak punya jendela, jadi udara itu masuk bebas. Pantesan ya Pak, di sini tuh adem banget walaupun Ya, nggak... padahal tidak punya AC. Iya, cuma kipas-kipas itu doang ya Pak ya? Dari Adiat yang masih di Masjid Istiqlal Jakarta, kita balik lagi yuk ke Bintan. Hello Mazaya. Kita ngobrolnya di sini aja ya Pak. Iya, Pak, Bupati itu apa sih? bupati itu pemimpin di daerah yang buat keputusan di daerah ini. Pak Bupati itu di daerah apa aja tuh Pak? Kalau ini di daerah Bintan, kan mas saya udah keliling kan ke Bintan, Udah bagus. bagus. Bedanya apa sih Pak Bupati sama Presiden? Kalau bupati hanya daerah Bintan ini, kalau presiden seluruh Indonesia. Enak gak sih Pak jadi Bupati? Ya enak nggak enak, karena kita harus betul-betul niatkan diri untuk mimpin, ajak masyarakat untuk sejahtera. Nah, saya mau jadi pemimpin. Mau, aku jadi ketua kelas aja deh Pak. Terus Bupati itu gajinya berapa sih Pak? Kalau gajinya bisa lah untuk traktir mas saya makan bakso. Tapi kalau ngomong soal Bintan Pak, Bintan itu apa sih artinya?
Bintan ada macam-macam versi. Kalau versi cerita rakyat, Bintan ini ada berasal dari orang alim yang terdampar di Pulau Putih. Ada juga Bintan ini kita berasal dari kata berintan, yang mana kita punya gunung itu banyak intan permata. Menurut Bapak apa sih yang menarik Bintan? Kalau Bintan pariwisatanya ya pantai. Kalau menurut Mas saya apa yang bagus? Pantai. Pantai. Bapak setiap hari main di pantai nggak? Enggak, kan setiap hari harus ngurusin masyarakatnya. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Mas saya harus jadi anak yang pinter ya. Amin. Amin. Pak bareng-bareng dong ngomong ke kamera catatan si bocil seru banget loh. Boleh? Hitung kecil. 1, 2, 3. Catatan si bocil seru banget loh. Masih salah Pak. Yang benar gimana? Seru banget loh. Oke. Kacila hitung lagi Kacila. Ya, 1, 2, 3. Catatan si bocil seru banget loh. Bapak punya anak gak Pak? Punya 2. Nah suruh nonton catatan si bocil ya Pak. Siap. Terus masjidnya sendiri udah ada dari kapan Pak? Sejak kapan? Ya, Istiqlal ini dibangun pada tahun 1961 pada masa Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dan selesai pembangunannya pada tahun 1978 dan diresmikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Presiden Soeharto. Sudah 45 tahun kurang lebih. 45 tahun. Kalau Kubah itu kan ini ya, biasanya suka di atas masjid terus bentuknya paling besar ya. Itu tuh artinya apa sih Pak? Ya, Kubah sendiri sebenarnya bukan tradisi bangunan Islam atau bangunan Masjid Kubah itu diambil dari tradisi Eropa, bangunan Eropa yang punya Kubah. Jadi sebelum Islam masuk ke Eropa itu, masjid-masjid itu tidak punya Kubah. Tapi setelah Islam masuk ke Eropa, bangunan-bangunan masjid itu banyak menggunakan Kubah sebagaimana tempat-tempat ibadah di Eropa. Pak, terus tadi aku dengar di atas Kubahnya kayaknya ada burung ya. Di atas Kubah itu kira-kira ada burung ini nggak? Sarang burung gitu? Ya, banyak sarang burung di sini. Dan kebetulan yang paling banyak adalah rombongan burung gereja yang main di masjid. Jadi namanya burung gereja, tapi mainnya di masjid, rumahnya di masjid. Itu yang di depan itu yang biasanya buat imam tuh namanya apa ya Pak? Nah, ini namanya mihrab. Mihrab itu adalah tempat imam memimpin sholat berjamaah. Mihrab ini mihrab baru, sekarang ada tandanya. Itu adalah kiswah Ka'bah. Kiswah pintu Ka'bah yang dihadiahkan oleh Raja Arab Saudi. Selain itu ada fasilitas apa lagi tuh Pak? Fasilitas terowongan Masjid Istiqlal untuk membantu perparkiran, hubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Ada madrasahnya juga, Madrasah Istiqlal, jadi punya sekolah. Itu tadi saya lihat-lihat di situ ada balkon tuh Pak. Itu tuh gunanya buat apa Pak? Yaitu uniknya Masjid Istiqlal ini, mimbar khotibnya itu berbentuk balkon, tidak seperti mimbar-mimbar biasa. Ini saya lihat-lihat pilarnya jumlahnya ada 12 ya kanan sama kiri. Itu ada artinya nggak Pak? Ya, 12 pilar ini artinya adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pak, ini aku penasaran nih, kenapa tempat untuk imamnya itu dikasih pagar Pak? Awalnya tidak ada pembatasnya, cuma sering ada orang yang berdiri-berdiri masuk ke tempat ini, dan ini kita jaga kebersihannya supaya tidak bebas ada orang yang berdiri di dalam tempat imam. Pak, figur-figur besar yang pernah kesini tuh siapa aja Pak? Siapa ya? Yang paling terkenal tuh Mesut Ozil. Kemudian ya tentu para presiden, pemimpin negara seperti Obama, Raja Malaysia, ada Raja Thailand. Wih, banyak banget kalau ya Pak. artis sudah tidak terhitung lah, kalau artis saya lupa lah. Kalau artis Indonesia itu paling banyak. Pak, ini untuk kain putih ini emang buat
tempat sujudnya, Pak? Ya betul. Jadi ini untuk kepala sujud. Nih, ini meja khusus penceramah. Dia penceramah. Kalau ceramah setelah sholat itu ada kultum, ada ceramahnya menempati meja ini. Nanti Ramadan dia akan punya panggung. Di sini kita akan siapkan, Pak. Nah, Good People, sekarang aku mau ke terowongannya Masjid Istiqlal nih, Good People. Yuk, ikutin yuk. Nah, Good People, sekarang kita udah ada di Masjid Raya Sultan Riau. Ini adalah ikonnya Pulau Penyengat, ya kan, Pak? Ya, ini bangunan masa lalu yang masih megah berdiri di Pulau Penyengat. Mau lihat? Mau? Ayo, kita naik ke atas. Hati-hati ya, jalan. Wah, bagus banget, Pak, masjidnya. Bagus kan? Nah, Pak, katanya masjid ini tuh dibikinnya dari putih telur. Sejarahnya, beberapa bagian dari masjid ini menggunakan putih telur dicampur dengan pasir dan kapur sebagai penguat beberapa bagian di masjid. Kalau gitu diapain, Pak? Kuning telurnya? Ya dimakan lah, dimasak. Wah, Pak, bagus banget dalam masjidnya. Nah, ada cerita bersejarah nggak sih, Pak, di masjid ini? Tentulah bersejarah. Karena masjid ini umurnya sudah hampir 200 tahun. Dibangun pada tahun 1832. Hampir 200 tahun. Jadi di Pulau Penyengat itu masjidnya cuma ada satu, cuman ini doang, Ya, Pak. karena penduduknya nggak terlalu ramai, jadi masjidnya cuma satu aja. Katanya di sini ada Al-Quran tulis tangan juga ya, Pak. Oh, Al-Quran tulis satu, ada tuh. Itu Al-Qurannya dari tahun berapa? Ini ditulis oleh orang Pulau Penyengat, salah seorang penduduk Pulau Penyengat, namanya Abdurrahman Istanbul. Gelarnya dikasih Istanbul karena dia pernah belajar di Turki. Kemudian dia setelah pulang dari Turki, dia menjadi guru agama di Pulau Penyengat. Sambil mengajar, dia menulis Al-Quran. Makasih banyak ya, Pak Raja Mali. Sama-sama, semoga Mas Zaya bisa datang lagi ke sini. Amin. Untuk berkunjung. Sehat-sehat ya, Pak. Ya, sehat-sehat. Mas Zaya juga jaga ya sehatnya, kesehatannya ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Oke, Good People, segini dulu ya liputannya Mas Zaya hari ini. Catatan si bocil goes to Bintan. Seru banget loh. Bye, Good People. Dari halaman utama Masjid Istiqlal, sekarang Adiat sedang menuju terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral nih. Sekarang aku udah ada di terowongan ini, Good People, yang nyambungin Masjid Istiqlal ini dengan gereja katedral. Nah, ini biasanya kalau terowongan itu dipakainya untuk apa aja, Pak? Ya, Nanti. jadi terowongan ini pada intinya untuk memudahkan orang menyeberang Masjid Istiqlal dengan katedral, jadi memudahkan lalu lalang orang yang misalnya parkir atau yang mau menuju ke katedral maupun yang mau menuju ke masjid. Pak, ini terus sekarang ini udah bisa dipakai umum belum, Pak, ini? Ya, ini jadi terowongan ini belum selesai. Kita lagi menunggu ornamen silaturahminya, ornamen persahabatan antara kedua agama yang besar, antara Katolik dan Islam, yang nanti melambangkan kerukunan umat beragama. Good People, ini walaupun di bawah tanah gitu ya, di bawah jalan raya ini tuh tapi dingin banget tau, Good People. Masjid Istiqlal itu ada jam operasionalnya nggak sih, Pak? Ada jam bukanya? Istiqlal itu dibuka mulai pukul 3 pagi sampai dengan jam 10 malam. 10 hari terakhir kita akan buka 24 jam. Pak, berarti teman-teman yang non-muslim juga boleh ke Masjid Istiqlal ya? Iya, tentu. Jadi Istiqlal dengan katedral itu terbuka untuk semua umum, termasuk terowongan ini nanti kalau sudah dibuka untuk umum bisa dilalui oleh teman-teman non-muslim, muslim, pokoknya siapa saja boleh. Untuk jalan masuknya ke gerejanya lewat mana, Pak? Ya, kita akan lurus lagi ke arah gerejanya sebelah sana. Kita tadi berangkat dari masjid. Pak, ini kan nggak dibuka untuk umum ya, Pak? Kok ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Jafar, anak dari Bakret. Mohon maaf, ini belum boleh dibuka untuk umum. Jadi Anak buta, jauh. Untuk buat
ada. Jadi harus keluar dulu karena ini belum dibuka untuk umum. Nanti setelah kita diresmikan baru mulai ya. Mohon maaf nanti untuk keluar dulu nanti. Ya, Baik, halo. Alhamdulillah. Ana musafir